Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Dan di sini saya akan membuat sebuah video mengenai permasalahan pengelolaan sumber daya perikanan yang ada di Aceh. Perikanan adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan bisnis perikanan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, selanjutnya Pasal 6 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan ditunjukkan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjut serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Kegiatan di lapangan memperlihatkan bahwa banyaknya kegiatan perikanan belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan lain disebabkan oleh tidak efisiennya kegiatan penangkapan ikan, fasilitas pendukung perikanan yang belum terpenuhi, dan pengolahan yang kurang optimal. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer dengan potensi serta keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Potensi lain adalah adanya perikanan tangkap dan perairan umum yang mencapai 6,4 juta ton ikan per tahun. Pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia sampai saat ini, khususnya Kabupaten Aceh Barat, secara umum belum optimal dan masih berpeluang untuk dikembangkan. Karakteristik wilayah yang berbeda menyebabkan adanya kesenjangan pemanfaatan sumber daya ikan. Pada suatu sisi, ada wilayah yang perkembangan kegiatan perikanan telah berkembang dengan pesat, sementara di sisi lain masih banyak wilayah lain yang kegiatan perikanannya sulit berkembang. Perkembangan perikanan terkait erat dengan faktor yang melingkupinya yang merupakan suatu kesatuan. Ada beberapa faktor yang terjadi permasalahan di Kabupaten Aceh Barat adalah ukuran armada yang masih kecil, sehingga tidak mampu menjelajah ke dan hanya terkonsentrasi di daerah perairan pantai. Dengan kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan secara terus-menerus di perairan pantai yang merupakan daerah Nursegron, sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat menjadi salah satu indikasi terjadi overfishing di wilayah pesisir tersebut. Selain masalah cuaca yang mengganggu kegiatan penangkapan, aspek lain yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Barat adalah belum adanya visi bersama di antara para stakeholder perikanan. Tingkat aksesibilitas dari wilayah tersebut, pusat perikanan dan letak wilayah Aceh Barat yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia merupakan suatu kondisi perairan yang sangat bagus, apalagi dengan struktur wilayah perairan lautnya masih memiliki terumbu karang walaupun sudah sangat sedikit yang hidup. Perairan laut yang berhadapan dengan Samudra Hindia merupakan peluang jumlah sumber daya ikan yang dimiliki sangat banyak, beragam dan bernilai ekonomis tinggi. Oleh sebab itu akan mendatang investor untuk masuk dan membuka bisnisnya di daerah ini. Cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aksesibilitas untuk pemasaran supaya lebih cepat terstok sumber daya ikan di wilayah perairan Aceh Barat. Secara umum, sebagian wilayah di Aceh Barat, di bagian barat selatan Aceh, karakteristik dari sisi biologi terkait dengan keberadaan ikan sangat dipengaruhi oleh faktor musim. Faktor musim umum di Indonesia ada dua musim, yaitu musim barat dan pada bulan Desember sampai Maret, sedangkan musim timur yang berlangsung pada bulan Juni sampai Agustus. Kedua musim ini berpengaruh terhadap kondisi lingkungan perairan dan keberadaan sumber daya ikan. Konsep pengelolaan yang berbasis karakteristik merupakan suatu wilayah untuk pengelolaan perikanan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Perkembangan kegiatan perikanan tidak terlepas dari keberadaan tersediaan sumber daya ikan dan lingkungan sosial, ekonomi, teknologi, sumber daya manusia, kebijakan, kelembagaan, dan faktor-faktor lainnya. Karakteristik sumber daya perikanan Aceh Barat memiliki sifat yang khas. Sebagai contoh, terkait dengan kondisi geotopografi wilayah, pusat pendaratan ikan, serta pemasaran ikan keluar daerah. Hal ini disebabkan oleh wilayah yang sulit dan aksesibilitas pasar di daerah ini yang masih sulit. Geotopografi dimaksud sebagai letak suatu wilayah ditinjau dari bentuk permukaan bumi berdasarkan pada posisi geografis. Kondisi geografis suatu wilayah sangat penting. Hal ini terkait dengan berdasarkan CPU ikan di perairan Aceh Barat pada periode 2002 sampai 2013 cenderung mengalami fluktuasi dengan tren negatif, yaitu kondisi CPU di wilayah ini hanya mengalami peningkatan tahun 2009 dan setelah itu mengalami penurunan sejak tahun 2010 dengan CPU 14,02% pada tahun 2011 dan 2012.
ada peningkatan sedikit. Hal ini dapat dikatakan bahwa kondisi perairan pantai Aceh Barat mengalami masalah atau menuju kegiatan negatif atau mulai langka sumber daya ikan. Kondisi seperti ini merupakan kondisi yang sangat serius karena sumber daya ikan merupakan salah satu kebutuhan pangan masyarakat. Oleh sebab itu perlu terobosan baru untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini, peran Pemda memberikan kontribusi yang besar untuk merumuskan konsep atau kebijakan yang sesuai tentang pengolahan kawasan perairan pantai yang mulai menurun. Jadi menurut saya sumber alternatif yang dapat ditawarkan pada permasalahan pengolahan sumber daya perikanan yang ada di Aceh, khususnya Aceh Barat atau Melabuh, yaitu pengolahan perikanan di Indonesia khusus Aceh yang adanya muatan nilai-nilai kearifan lokal masyarakatnya merupakan salah satu untuk mengangkat nilai kearifan lokal atau pengetahuan lokal yang hidup dalam masyarakat hukum adat laut di pesisir Aceh. Sebagai salah satu model dalam pengolahan perikanan di Indonesia menuju keberlanjutan lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan nelayan. Hukum adalah di Aceh merupakan ketentuan adat yang relevan dengan model pengolahan perikanan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan rakyat. Dalam sistem aturan hukum adalah mengenal adanya hari-hari pantang laut, adat sosial, adat pemeliharaan lingkungan, adat kenduri laut, dan adat barang hanyut. Bagi nelayan yang melanggar ketentuan, berdasarkan keputusan Lembaga Persidangan Hukum Adat Laut hanya akan menghasilkan 2 sanksi, yaitu penyitaan hasil tangkapan dan pelarangan melaut 3-7 hari. Posisi hukum adat laut di dalam perundang-undangan memiliki 2 bentuk pengaturan, yakni dalam konsep pengolahan sumber daya perikanan, Konon Nomor 19 Tahun 2002, Konon Nomor 21 Tahun 2002, dan dalam konsep lembaga adat dan hukum adat laut, Perda Nomor 7 Tahun 2000, Konon Nomor 9 Tahun 2008, dan Konon Nomor 10 2008. Pemerintah Aceh diharapkan membuat sebuah regulasi dalam bentuk Kon Aceh yang komprehensif, operasional, dan sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat nelayan khususnya. Konon tersebut bukan saja mengatur masalah operasionalisasi kawasan ramah lingkungan, namun juga menguatkan kedudukan hukum adat yang banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Cukup sekian video yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.